Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Berkat izin dan irodahnya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nikmat hidup yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Selaku khatib berwasiat khususnya kepada pribadi sendiri dan umumnya kepada kita semua, mari sama-sama kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Karena ketika iman dan takwa kita baik, pasti akan baik dalam menjalani kehidupan. Orang yang imannya baik, orang yang takwanya baik, pasti mudah ikhlas dalam menjalani kehidupan. Ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui perasaan takut menghadapi hidup. Jangankan menghadapi kehidupannya, menghadapi kematiannya pun enggak takut. Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam hidup ini sudah ditetapkan, sudah diskenariokan, sudah didesain, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak mungkin persoalan, kejadian-kejadian terjadi dalam hidup ini terjadi karena sendirinya, karena kebetulan, itu tidak ada. Sudah ada ketetapan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menganugerahkan kepada kita kekuatan iman dan kekuatan takwa, sehingga ketika iman dan takwa kita sudah baik, mudah-mudahan iman takwa ini akan menjadi way out, menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tema yang saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menyikapi bagaimana sikap seorang muslim menghadapi virus corona. Sebagian
Saudara-saudara kita menghadapi virus corona ini dihadapi dengan ketegangan, dengan kepanikan. Sehingga kita saksikan ada yang sampai memborong sembako, ada yang sampai membeli masker walaupun harganya mahal pun dibeli, dan semua hampir di toko-toko, di apotik masker sudah habis. Ini kan bentuk dari kepanikan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjawab persoalan-persoalan hidup. Corona itu adalah penyakit. Corona itu adalah virus. Penyakit virus itu yang membuat adalah Allah. Maka dalam menghadapi virus corona ini, jangan hanya kita hadapi dengan perasaan saja. Jangan kita hadapi dengan akal kita saja. Tapi perlu kita melibatkan Allah, Pak. Kita libatkan Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah yang membuat virus itu, pasti Allah sanggup untuk menundukkan virus itu. Ya. Tidak perlu kita menghadapi virus corona ini dengan ketegangan. Waspada harus. Hati-hati harus, dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan harus. Tetapi enggak perlu orang-orang beriman itu harus tegang menghadapi virus-virus corona ini. Ya, kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah. Kalau orang enggak punya iman, begitu menghadapi persoalan, dilarikan persoalan itu kepada akalnya, kepada perasaannya. Akhirnya stres menghadapi persoalan. Jadi belum tentu orang-orang yang meninggal itu karena corona. Bisa jadi karena stresnya. Begitu melihat indikasi-indikasi penyakit ada dalam dirinya, terus langsung dikembangkan oleh pikirannya sendiri, oleh akalnya sendiri. Dan ketika orang itu sudah stres, Pak, udah barang tentu stres itu akan mengganggu kesehatannya, mengganggu jantungnya. Dan kalau jantung terganggu, itu bisa membawa akibat fatal. Akhirnya sesak napas dan seterusnya. Sebagai seorang muslim, kita harus melibatkan Allah. Kita harus berlindung kepada Allah. Kewaspadaan harus kita lakukan, hati-hati harus kita lakukan. Tapi kita tidak usah panik dalam menghadapi virus-virus corona ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat takutnya banyak orang terhadap virus corona sebetulnya kan bukan kepada virusnya, Pak, kepada efek negatifnya. Karena sudah banyak ribuan orang meninggal, sehingga ketika kita melihat efeknya, akhirnya disitulah kita timbul ketakutan. Padahal ketika kita buka di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 145, Pak, wa ma kana li nafsin antamuta illa biidnillahi kitabam muajjalah. Tidak ada seseorang itu yang ditimpa kematiannya kecuali itu atas izin Allah. Jadi kalau bicara kematian, ada corona, enggak ada corona, mati-mati saja, Pak. Kalau sudah Allah tetapkan kematian itu kepada kita, maka kematian itu akan datang dengan tiba-tiba. Mau ada virus corona ataupun tidak, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Jadi enggak perlu kita ikut tegang, enggak perlu kita tenggelam dalam kepanikan, Pak. Kewaspadaan harus, kehati-hatian harus, tetapi enggak perlu kita cemas, kita punya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah diskenariokan oleh Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64 yang saya sampaikan tadi. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu, ciri-cirinya adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ciri-ciri kekasih Allah itu tidak pernah dihantui perasaan takut. Walam yakhsha illallah, dan kalaupun dia takut hanya kepada Allah. Ya. Orang yang imannya baik pasti tidak akan
takut dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya. Jangankan menghadapi persoalan hidup, menghadapi kematian pun nggak takut. Kenapa? Karena buat orang beriman, Pak, kematian itu adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi jangan ketika menghadapi virus corona ini kita seolah-olah tidak punya Allah, tidak punya keimanan. Seolah-olah yang menyebabkan orang meninggal itu karena corona. Sebelum ada corona meninggal juga banyak, Pak. Kematian terjadi di mana-mana. Ada yang sudah sakit, bahkan sudah koma di rumah sakit, nggak meninggal. Kenapa? Ya karena kematian itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah, Pak. Ya, tidak ada kematian itu hubungan dengan peristiwa. Maka sebagai orang beriman, kita nggak boleh menghubungkan kematian dengan sakit. Pak Ustadz, itu orang meninggal kenapa? Emang sudah sakit-sakitan. Jadi seolah-olah meninggalnya dihubungkan sama sakit. Kalau karena sakit orang itu meninggal, Pak, berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala? Berarti kan nggak ada hubungannya sama sakit sebetulnya. Nggak ada hubungannya juga dengan kesehatan. Ada lagi, kalau itu meninggal kenapa? Oh ya, memang sudah tua. Jadi seolah-olah meninggalnya dihubungkan dengan tua. Padahal kalau meninggal itu karena usia tua, Pak. Kenapa bayi-bayi juga banyak meninggal juga? Kan belum tua gitu. Berarti kematian itu nggak ada hubungannya dengan sakit, nggak ada hubungan dengan sehat, nggak ada hubungannya dengan usia tua, nggak ada hubungannya dengan usia muda. Ketika kematian itu sudah didatangkan oleh Allah, maka kematian itu akan bisa datang kepada kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, Pak, tidak pantas kita takut menghadapi kematian. Ya. Tidak perlu kita takut menghadapi kematian. Justru kematian itu dipersiapkan dan juga dirindukan. Dipersiapkan apanya? Ya bekalnya, Pak. Kalau kita takut dengan corona, takut dengan kematian, ya jangan cuma hanya takut, tetapi persiapkan pembekalan kematian itu. Enggak banyak kok kata Rasulullah, bekal kematian idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin au min yuntafa'u bi awalatin sholihin yad'ulah. Ketika seseorang itu meninggal dunia, putus amalnya, hanya 3 yang dibawa ketika kembali kepada Allah. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ketika hari ini kita takut corona, di dalamnya mesti takut mati di situ, Pak. Maka orang yang takut mati, dia akan sibuk untuk mempersiapkan diri, untuk cari pembekalannya. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan kita. Mungkin nggak semuanya orang punya bekal ideal, karena nggak selamanya orang itu banyak harta. Kalau ngerasa nggak banyak harta, nggak banyak sedekah, cari yang kedua, Pak. Apa? Ilmu yang manfaat. Perbanyak kita ikut kajian supaya dapat ilmu. Kalau ngerasa waktu kita masih terbatas, kita masih bisa dapat lagi untuk mempersiapkan anak-anak kita, jadikan anak-anak soleh yang kelak ketika kita meninggal dunia, mereka lah yang akan mendoakan kita. Yang kita takuti itu ketika kematian datang kepada kita, sedekah jariah enggak ada, ilmu juga enggak ada, anak-anak soleh pun enggak. Ini yang kita takuti, bukan takut kepada kematiannya. Karena kematian itu sesuatu yang pasti, Pak. Jadi sesuatu yang pasti enggak perlu ditakuti. Yang ditakuti itu adalah yang belum pasti. Apa yang belum pasti, Pak? Kehidupan setelah kematian. Setelah kematian nanti ada akhirat. Di dalam akhirat ada surga dan ada neraka. Kita ini termasuk ahli surga apa ahli neraka? Ini yang belum pasti. Ini yang perlu kita takuti, yang perlu kita persiapkan. Bukan kita harus takut menghadapi kematian. Mau takut mati tetap mati. Hari ini minta mati, kalau Allah belum takdirkan, tetap belum tentu kematian datang kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, Allah itu membuat bahasa kematian, Pak. Itu Allah buat dengan redaksi bahasa yang indah. Ada 5 bahasa kematian di Quran. Pertama, Allah membuat bahasa kematian itu dengan bahasa roji'un. Allah jelaskan di Al-Baqarah surat kedua ayat 156 itu. Wa basyiris sabirin alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un itu diambil dari akar bahasa Arab roja'a yarji'u.
artinya pulang kampung, kembali. Kembali ke siapa? Kita kembali ke Allah. Kita akan kembali ke kampung kita. Mana kampung kita? Akhirat, Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dalam Quran, kematian itu Allah buat dengan bahasa yang indah, pulang kampung. Saya kira kalau bicara pulang kampung, nggak mungkin ada yang takut pulang kampung, pasti rindu, Pak. Ya, itu bahasa kematian yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran, bahasa kematian di dalam Al-Quran Allah buat dengan bahasa yang indah. Kedua adalah liqa. Di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang kelima, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya ajal, kematian itulah waktu yang tepat. Kita selalu berharap supaya kita dicintai oleh Allah. Dan kita mengaku bahwa Allah adalah kekasih kita. Seharusnya seorang yang mempunyai kekasih, dia pasti akan rindu suatu saat akan ketemu dengan kekasihnya. Ini bahasa kematian yang kedua. Liqa, ilal liqa, perjumpaan, pertemuan seorang hamba dengan kekasih abadi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran, kematian Allah buat dengan bahasa yang indah. Apa? Wafat. Innama yuwaffas sabiruna bi ghairi hisab. Kata wafat itu berakar dari bahasa Arab wafa yuwafi. Artinya seseorang akan mendapatkan pahala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi orang yang diwafatkan oleh Allah berarti dia akan menerima pahala, akan menerima gaji, akan menerima upah dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan dunianya. Jamaah sekalian, dalam bahasa Arab itu, wafat ini termasuk bahasa yang paling tinggi nilai sastranya dibanding bahasa-bahasa kematian yang lain. Maka biasanya wafat itu disematkan untuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita di Arab bicara ulama meninggal, maka yang paling pas bahasanya adalah ulama wafat. Karena yang mendapatkan pahala kebaikan pasti orang soleh. Nabi telah wafat, jadi nggak pas kalau kita menggunakan bahasa Nabi telah mati. Mati itu bahasa umum, bahasa kasar. Wafat itu untuk orang-orang yang soleh. Maka buat orang-orang yang soleh ketika meninggal dunia, maka itulah awal orang itu akan menerima gaji, akan menerima pahala dari perbuatan yang dilakukan di alam dunianya. Bukankah seorang yang bekerja yang ditunggu-tunggu itu saat gajiannya, Pak? Hari ini kita sholat, hari ini kita puasa, hari ini kita bersedekah, kita kan berharap supaya dapat pahala. Ya, dan gimana kita mendapat pahala kalau kematian kita takuti, padahal kematian itulah awal kita untuk menerima pahala. Ini bahasa wafat. Yang ketiga dari bahasa kematian. Kemudian bahasa yang keempat, Allah menggunakan bahasa kematian dengan bahasa ajal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ajal itu apa sih? Ajal itu jatuh tempo, Pak. Jadi setiap manusia itu ada jatuh temponya. Jadi begitu jatuh tempo itu sudah datang, kematian itu pasti akan datang. Jadi hidup ini ada kontraknya, Pak. Kita nggak tahu sampai kapan kita kontrak hidup dengan Allah di dunia ini. Ya. Ketika ajal sudah datang, nggak usah harus nunggu masuk rumah sakit, nggak usah harus nunggu kena penyakit. Di rumah pun, Pak, kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba. Tapi kalau belum ajal, walaupun sekarang sudah koma di rumah sakit, bahkan keluarganya sudah mendoakan biar dicepetin saja sama Allah, karena kasihan melihat kondisi orang itu. Kalau belum saatnya ajal datang, tetap saja kematian nggak akan datang. Makanya Bapak sekalian, kalau kita ingat peristiwa jatuhnya orang dari pesawat, kurang lebih 200 orang meninggal dunia. Ini kan menyisakan cerita. Ada satu orang kan, Pak, yang dia sudah punya tiket, gara-gara macet di jalan, Pak. Begitu sampai bandara, pesawat sudah berangkat. Ya, yang 200 orang sudah ada dalam pesawat. Jatuhlah pesawat, meninggallah 200 orang semuanya. Yang satu orang nggak meninggal bukan karena macetnya, emang ajalnya belum datang. Ya, jadi kalau kita bicara kematian, ini nggak ada hubungannya dengan peristiwa.
Maka ketika kita hubungan dengan corona, buat orang beriman biasa saja menyikapinya. Ya, tidak perlu harus disikapi dengan tegang, dengan kecemasan, dengan kepanikan. Kita yakin, Pak, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah ada skenario, ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, bahasa kematian di dalam Al-Qur'an Allah buat dengan bahasa yang indah. Yang kelima, Allah buat dengan bahasa al-maut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Ya. Kata maut itu kalau diambil dari akar bahasa Arab, Pak, itu dari kata mata yamutu mautan, artinya ketiadaan. Jadi awalnya manusia tiada dan suatu saat akan kembali kepada tiada. Manusia lahir dalam keadaan telanjang, matinya pun dalam keadaan telanjang. Manusia diciptakan dari tanah, ketika meninggal dunia jasadnya pun dimasukkan ke dalam tanah. Jamaah sekalian, 5 bahasa kematian kalau kita lihat di Quran, Pak, tidak ada bahasa kematian itu Allah buat dengan bahasa yang menakutkan. Yang takutkan kita, Pak. Kenapa kita takut dengan kematian? Karena kita melihat kematian itu dari makna fisikal. Ya. Kita lihat kuburannya, atau kita mikirin keluarga kita. Kalau seorang ayah takut mati karena ngerasa, kan saya masih punya anak kecil, nanti istriku bagaimana? Padahal anak istri itu bukan milik orang tua, bukan milik suaminya, semuanya milik Allah. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, jamaah sekalian, ayo kita angkat keimanan kita. Jangan hanya selalu kita menghadapi persoalan dengan logika, dengan perasaan, Pak. Kita ini punya Allah, libatkan Allah. Jangan sampai dalam kehidupan ini seolah-olah kita tidak punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita perlu banyak untuk berzikir, untuk banyak kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam penyakit, dan Allah tetapkan istiqomah dalam kita beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wal muslimin minal waba wal ghala wal fahsya wal amrad. Allahumma sallimna wal muslimin fi kulli makan. Allahumma sallimna wal muslimin min fitnati hadzal zaman. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Istajib du'a'ana ya sami'at du'a wa ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha mendengar, duhai Allah yang maha melihat, duhai Allah yang maha menyaksikan, ya Allah yang maha menghidupi kami, ya Allah yang maha mewafatkan kami. Darimu kami semuanya berasal, untukmu kami berdoa, dan kepadamu ya Allah semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah,
Bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami. Berikan ketaatan, berikan tambah ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke masjid, ke majelis-majelis ilmu, dan juga ke tempat-tempat ibadah. Dari mulai hari ini, sampai Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami sadar, kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.